apa kabar? Aduh maaf ya, saya hadir dalam keadaan yang kurang prima. Biasa lagi datang bulan, tahu dong ada yang nyeri haid, rasanya badan gak ada yang enak-enaknya, emosi juga susah banget dijaga, pingin yang memil mulu, pokoknya campur aduk. Tapi saya tetap hadir di hadapan Anda untuk memberikan inspirasi kepada Anda sekaligus edukasi solusi dari hal-hal perintilan dalam kesehatan Anda yang mungkin ini solusi yang Anda nantikan. Tapi saya pengen nyapa dulu nih yang ada ganteng-ganteng di sebelah saya. Halo Mas Boy. Sakit apa? Lagi datang bulan. Sakitnya banget deh ya. Sakitnya gimana? Aduh ini badan tuh dari tadi tuh kayak remuk, terus sambil nahan emosi. Tidak hanya saya loh. Betul. Karena ada nih ya fact check yang saya dapatkan yang menyatakan bahwa ternyata nyeri pada wanita itu lebih intens daripada pada laki-laki. Nggak percaya nih dia nih ya nih fact checknya. Bahwa pada tahun 2012 ada tim peneliti dari Amerika Serikat yang meninjau lebih dari 11.000 catatan medis, ini laki-laki dan perempuan ya, dan menunjukkan bahwa kalau terjadi peradangan akut maka perempuan cenderung merasakan nyeri yang lebih intens seperti yang sedang saya rasakan saat ini. Karena perempuan memang lebih perasa, perempuan itu lebih ini bukan bicara soal perasaan aja, ini emang badannya nyeri, astaga. Jadi sebenarnya nggak usah ditinjau jauh-jauh, dari rumah tangga aja. Nih saya udah menikah 12 tahun pemirsa ya. Jadi saya udah tahu di 1 bulan itu, terutama awal bulan atau mungkin akhir bulan, dia berubah menjadi orang yang berbeda. Saya coba elus-elus, dia piting saya. Saya coba peluk, dia judo saya. Itu serba salah. Nih. Ya, jadi kalau kita bicara masalah nyeri itu memang ada level-levelnya. Ada orang yang nyerinya tahan nyeri, ada orang yang nggak tahan nyeri. Kalau hanya levelnya seperti apa? Cukup sensitif, kalau sedang datang bulan itu super sensitif. Kalau nggak lagi datang bulan? Cukup sensitif saja. Artinya perempuan memang sangat sensitif dengan perasaan nyeri. Iya, betul. Nah, kalau laki-laki ada nyeri, tapi kadang-kadang nyeri itu suka diabaikan aja gitu. Tapi untuk wanita hati-hati, jangan diabaikan nyeri itu. Ya, jadi kalau kita bicara masalah siklus haid, ini kita bicara nih ya, haid itu ada perubahan hormonal yang terjadi. Betul. Tapi tidak hanya hormonal yang ada di organ reproduksi saja, tapi semua sistem itu akan berubah. Karena kontrol hormon itu dari otak, kemudian hormon itu ada diproduksi juga di ovarium. Nah itu harus berjalan secara sinkron. Kalau tidak sinkron, kemudian akan terjadi nyeri tadi, kontraksi otot yang berlebihan, yang kemudian nyerinya nggak hanya di organ reproduksi aja, ya mulai dari tadi marah-marahnya, kemudian mulai muka berjerawat, kemudian mulai tadi nyeri-nyeri sendi lah, sakit-sakit tulang, semua punggung, perut semuanya sakit. Nah sebelumnya saya juga udah memberikan pertanyaan kepada Inspired Zen, para netizen kita yang sudah bergabung nih, untuk menanyakan biasanya kalau lagi nyeri haid, apa sih yang dipikirin kalian? Nah ini nih hasil pollingnya. 46% langsung bilang, saya marah-marah kalau lagi ngadepin nyeri haid. Bener. Tapi 33% bilang langsung nyari solusi yang tepatnya apa. Tapi ada 10% dan 10% lainnya, ada 10% yang minum jamu, ada 10% yang pasrah, nangis, kesakitan. Wah, menarik. Ini kalau setiap bulan kayak begini kan nggak enak ya. Enak buat yang sakit dan juga nggak enak orang sekitarnya nih ya. Benar banget, dan terutama dalam pernikahan, kalau marah setiap bulan, apalagi dia berubah menjadi seorang lain, kualitas hidup dari pernikahan mereka ini bisa rusak. Betul. Jadi kita nggak bisa bilang cuma tubuh aja ya fisik, tapi kondisi emosional dia, dan kadang ke bawah nih Mas Boy, sudah reda, tapi masalahnya belum selesai. Benar-benar. Ya, tapi tidak hanya sisi negatifnya aja, kita mesti lihat juga pada wanita yang mengalami masih mens teratur, artinya masih subur. Ya, boleh disayang-sayang Win kalau mau nambah anak lagi. Sangat membuat kita semangat ya, pemirsa ya. Tapi kan tentu saja kita jadi ingin bertanya lagi nih kepada Inspired Zen kita. Kalau tadi kan kita ngadakan polling, sekarang kembali kepada pertanyaannya deh. Pasti dong Inspired Zen setiap kali ngelihat Go Inspired timbul pertanyaan-pertanyaan seputar kesehatan yang ingin sekali ditanyakan. Gimana nih Win? Jadi langsung saja pertanyaannya ini, Anda juga pasti bisa menjawab. Apa sih yang ingin kalian tahu seputar kesehatan reproduksi wanita? Nah, pertanyaan yang udah masuk nih salah satunya dari Wulandari _ Hai Ke, kita mau jawab pertanyaan kamu nih ya. Saya wanita 21 tahun, sering nyeri saat haid, sama dong ya. Padahal sudah minum jamu, gimana ya Kak solusinya? Gimana solusinya? Saya juga pengen tahu Mas Boy, gimana solusinya? Jadi kalau lihat dari pertanyaan Kay ini kan dia usianya usia reproduktif, kemudian minum jamu tapi masih ada keluhan nyerinya. Artinya jamunya tidak meredakan rasa nyerinya gitu ya. Jadi artinya memang untuk sebagian orang ada yang terefek dengan penggunaan minum jamu itu, tapi solusinya kan
Kay juga masih belum teratasi Betul. masalahnya. Artinya kita harus mengatasi masalah ini secara holistik ya. Iya. Jadi ini Oke. jangan setengah-setengah. Ya, jadi mungkin pemirsa Anda di rumah bilang, sayalah orang yang marah-marah itu. Atau mungkin di sebelah Anda, pasangan Anda, sayalah korban dari marah-marah itu. Jadi sumber masalahnya kita harus ketemu dulu. Setujuin. Solusinya apa? Betul, betul. Jadi solusinya gini, kalau kita bicara secara fisiologis ya pemirsa, bagaimana sih nyeri head itu terjadi? Ya. Sebenarnya head itu adalah suatu proses yang alami, yang normal dialami oleh wanita di usia reproduktif. Jadi semua wanita di usia reproduktif itu pasti mengalami menstruasi. Jadi kalau Anya masih menstruasi, artinya masih reproduktif. Artinya kita harus jaga nih bagaimana keseimbangan hormonal yang ada di otak, kemudian di ovarium dan dinding rahim ini bisa sinergis. Nah, kalau tidak sinergis, maka dia akan timbul rasa nyeri tadi. Oke. Nah, solusinya kita ada beberapa nih. Ada teknologi juga untuk membantu supaya tadi sirkulasi darah menjadi lebih lancar, yaitu dengan low level laser therapy. Ya, suatu teknologi yang akan membuat sirkulasi darah menjadi baik, kualitas darah menjadi lebih baik. Harapannya hormonnya akan diproduksi secara seimbang sehingga keluhan nyerinya akan bisa teratasi. Nah, berikutnya ada kalau sudah timbul nyeri di organ reproduksi tersebut, maka nyeri itu kan akan diberikan rangsang ke otak kita. Nah, ada satu teknologi yang mencegah atau menghambat rangsang tadi dari sumber nyeri tadi ke arah otak kita. Namanya transcutaneous electrical nerve stimulation. Jadi suatu teknologi nih ya, kita lihat di gambar ini ya. Nah, ini kan ada nyeri-nyeri, kemudian dia akan menghambat ya impuls saraf yang masuk ke daerah otak kita ya, sehingga otak akan merespon bahwa ini nyerinya berkurang, nyerinya akan teratasi. Baik, ini menjadi satu solusi ya. Jadi kita nggak harus uring-uringan setiap kali. Betul. Karena rasa syarafnya itu sudah memberikan signal yang lebih baik lagi. Betul. Ya, simpel banget lagi cara pakainya. Iya, dan itu hanya ditempelkan saja. Dan kemudian yang menarik lagi ada satu teknologi lagi yang namanya NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Nah, ini menarik lagi. Kalau kita bicara nyeri head, itu kan kita bicara kontraksi otot rahim untuk mengeluarkan darah head tersebut. Nah, dengan NMES tadi, maka dia akan dijaga supaya otot-otot itu tidak nyeri lagi. Ya, ini kita lihat bagaimana tadi kerja dari NMES ya untuk melenturkan otot-otot itu supaya tadi rasa nyerinya akan bisa teratasi dengan baik. Jadi kalau kita bicara tadi 3 teknologi, mulai dari low level laser therapy, kemudian TENS, dan kemudian NMES, ini juga bertujuan untuk tadi mengurangi rasa nyeri yang dialami. Jadi bagus, untuk Anda-Anda yang mungkin sudah mulai headnya nggak teratur atau takut-takut jangan-jangan saya mau menopause nggak. Itu mungkin karena sirkulasi darahnya nggak bagus. Jadi teknologi ini bisa membantu untuk itu sehingga gangguan-gangguan hormonal, reproduksi semua akan teratasi dengan baik. Nah, Kay Wulandari sudah dapatkan solusinya langsung dari Mas Boy, dari kita semua yang ada di sini. Semoga ini bisa menjadi solusi yang paling tepat untuk kamu ya. Ya, dan juga untuk Anda pemirsa ya, selain Kay, banyak sekali wanita-wanita di usia reproduksi yang punya masalah dengan nyeri head ya. Sekali lagi nyeri head ini adalah masalah sirkulasi darah, masalah otot, masalah tadi rangsang nyeri yang dirasakan. Makanya 3 teknologi ini bisa Anda gunakan untuk mengatasi nyeri head tersebut. Nah, pemirsa, apa yang tadi Mas Boy jelasin mengenai laser, TENS, dan teknologi NMES, itu semua ada di produk yang satu ini, Oculaser Evo. Ini 3 teknologi dalam satu alat. Teknologi yang pertama nih, ada 24 titik sinar terapi. Nih, kalau saya nyalain, ntar Anda bisa lihat langsung. Tarang. Nah, ini adalah kombinasi 5 panjang gelombang yang berbeda. Seperti 460, 650, 808, 830, dan 905 nanometer. Ini dapat mengatasi rasa nyeri dari berbagai level. Mulai pada kulit, otot, sendi, bahkan mencapai tulang loh. Mengatasi nyeri hingga ke sumbernya. Lalu ada teknologi yang kedua, Edwin tuh tahu banget. Ada juga teknologi kedua, namanya adalah TENS, Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation. Ini gunanya untuk mengurangi dan meredakan rasa sakit. Cara pakainya gampang, tempelkan saja pad perekatnya ke bagian yang Anda sakit, nanti rasa sakitnya akan berkurang. Jadi langsung ke sumbernya. Teknologi ketiga yaitu dinamakan NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Jadi bagi Anda yang mungkin mengalami gangguan dalam pergerakan mobilisasi Anda, terutama bagi para stroker atau mungkin Anda tidak punya waktu untuk olahraga, nah ini ada solusinya. Jadi ini bisa melatih kontraksi otot dan juga saraf. Jadi sangat bermanfaat, terutama kalau Anda ingin mengurangi rasa sakit, sekali lagi pada sumbernya. Oculaser Evo ini pas banget untuk menjaga kesehatan reproduksi wanita. Dapat meringankan rasa nyeri menjelang haid maupun pada saat Anda sedang haid. Meningkatkan aliran darah pada organ reproduksi, melancarkan haid, mencegah menopause dini, meningkatkan kualitas sel telur, dan membantu mengatasi gangguan hormonal. Cara pakainya juga gampang banget. 2 kali sehari, tempelkan saja di bagian area nyeri selama 10-30 menit. Persis seperti waktu Edwin ngomongin
kan? Iya. Jadi langsung mau nyeri di sini, tempelin aja 10-30 menit. Betul. Mau di sini, mau di area reproduksi Anda, bisa. Gampang banget pokoknya. Oke, sekali lagi ya pemirsa, cara pakainya super simple. Jadi gunakan 2 kali sehari selama 10-30 menit langsung ke area sakitnya. Sekali lagi, jadi kalau Anda mengalami sakit di area tertentu, cara pakainya super simple. Jadi langsung saja hubungi nomor yang ada di layar kaca, foto nomornya sekarang juga. Atau sudah modern, scan barcode di layar kaca kamu buat info lebih detail. Udah dicoba scan? Udah kan? Bagus banget. Pesan langsung sekarang biar nggak ketinggalan. Dan terutama, jangan merusak hubungan Anda dengan istri atau suami misalnya. Karena keharmonisan keluarga nomor 1. Mulainya dari rasa sakit, tapi bisa kemana-mana. Kita langsung ke pusat masalahnya. Rasa sakit hilang, bahagia semuanya. Jadi pemirsa, kalau Anda saat ini sedang mengalami nyeri atau sakit, kita punya slogan yang sangat gampang, yaitu 3R. Yaitu Relax, Relief, Recover. Tentunya dengan AccuLaser Evo. Nyeri pada bagian tubuh mengganggu segala aktivitas Anda sehari-hari? Sekarang hadir solusi revolusioner pertama di Indonesia, AccuLaser Evo. 3 teknologi canggih dalam satu alat, bantu atasi berbagai masalah nyeri Anda. AccuLaser Evo dengan desain portable memiliki 24 titik sinar terapi yang bermanfaat melancarkan aliran darah. AccuLaser Evo mengurangi peradangan, mempercepat penyembuhan luka, meringankan ketegangan otot, dan meredakan rasa nyeri sampai ke sumbernya. AccuLaser Evo juga memaksimalkan proses regenerasi sel dan meningkatkan produksi kolagen. Bermanfaat mengurangi kerutan serta mencerahkan kulit wajah. Penggunaan rutin AccuLaser Evo di titik akupuntur CV4 dapat bantu atasi nyeri akibat pembengkakan prostat serta meningkatkan kelancaran buang air kecil. AccuLaser Evo dilengkapi dengan teknologi NMES, merelaksasi otot dan syaraf, membantu dalam pemulihan pasca cedera atau luka. NMES juga dapat digunakan dalam berolahraga untuk meningkatkan kekuatan otot dan performa tubuh. Bermanfaat juga untuk pasien pemulihan stroke yang mengalami keterbatasan gerak. AccuLaser Evo juga dilengkapi dengan teknologi TENS, menstimulasi otot dan syaraf untuk dapat memblokir rasa nyeri langsung dari sumbernya. Dapat digunakan di berbagai lokasi tubuh sesuai kebutuhan Anda. Bebaskan dirimu dari belenggu rasa nyeri dengan AccuLaser Evo. 3 teknologi dalam satu alat. Pesan sekarang juga. Eksklusif hanya ada di GoGo Mall. Yes, pemirsa Go Inspired, kembali lagi di sini di episode yang tengah kita bahas mengenai alat reproduksi wanita. Ini ternyata luas sekali loh ya. Makanya daripada saya bingung mau dibahasnya spesifik ke bagian mananya, saya lempar ke Inspired Zen pada sosial media kita @metro.tv. Kalau ada kesempatan ingin bertanya seputar alat reproduksi wanita, mau nanya apa sih? Yuk kita lihat yuk. Dari sekian banyak yang masuk, apa yang ingin ditanyakan oleh para Inspired Zen kita? Ini ada satu yang menarik saya dari @nisamharani2. Halo Min, gimana sih cara merawat organ wanita yang tepat? Jadi kalau kita bicara organ reproduksi wanita itu ada yang terlihat di luar. Mungkin pemirsa kalau yang wanita atau yang pria bisa melihat pasangannya itu organ yang kita sebut luar. Yeah. Tapi yang dalam itu masih banyak. Di situ nanti ada rahim, di situ ada saluran telur, di situ ada indung telur. Artinya semua itu kita sebut masih organ reproduksi wanita. Oke. Baik. Tapi kalau kita bicara mengenai organ wanita, mungkin spesifik di sini adalah organ intimnya kali ya. Dan itu harus dirawat. Nah, saya ada fact check di sini. Fact check yang akan mengejutkan kita semua. Mari kita keluarkan bersama-sama. Fact checknya yang saya peroleh dari datanya WHO. Masalah kesehatan reproduksi perempuan yang buruk telah mencapai 33%. Artinya 1 dari 3 perempuan di dunia itu tidak mengetahui bagaimana cara merawat organ intim. Jadi untuk Anda perempuan atau yang punya teman perempuan atau yang mungkin Anda mengalaminya sendiri adalah kalau kita lihat dari ada 2 poin ya. Start check-nya tadi ya bahwa 1 dari 3 wanita ternyata
Clueless. Satu dari 3. Kemudian dari pertanyaan tadi juga ada yang nanya, bagaimana? Artinya masih bertanya juga, gimana ngerawatnya? Artinya ya nggak salah juga data tersebut bahwa memang ada wanita yang belum bisa atau belum tahu bagaimana merawatnya. Jadi kalau ditanyakan bagaimana sih cara merawat atau bagaimana kita tahu bahwa organ ini terawat atau tidak terawat, ya sebenarnya paling mudah adalah kita lihat dari tampilannya, ya. Jadi kalau yang terawat itu biasanya dia akan tidak ada bau. Berarti harus ke dokter dong ya? Dia bisa sendiri. sendiri Iya. dong, tes sendiri Jadi dong. jangan hanya pandai merawat wajah, tapi juga harus pandai merawat itu organ dia. kewanitaannya. Jadi nomor satu yang indikasi kelihatan tuh ada aromanya. Aroma satu Aroma, itu, ya. oke. Kemudian kebersihannya tentunya. Ya. Kan kita ngerasa bersih-bersih aja. Habis dari kamar kecil, Ya, kalau dia kita tidak bersih, maka biasanya akan ada timbul rasa gatal, rasa perih, dan rasa bau. Itu suatu hal yang kita katakan Itu nggak bahwa normal. organnya tidak terjaga dengan baik. Oke, jadi aromanya, lalu yang dirasakan oleh para perempuan di sana, Iya. rasa gatal, rasa perih, Tampilannya Ya. juga. tampilannya Kalau juga. memang semua situ sudah ada tanda tanya, itu saatnya pergi ke dokter. Ya, kalau itu sebaiknya segera dilakukan evaluasi atau diperiksa lebih lanjut. Tapi sebenarnya ada dampak yang lebih serius lagi. Kalau dia tidak merawat, maka biasanya fungsi reproduksinya akan terganggu. Dia biasanya punya masalah dengan keputihan, punya masalah dengan susah untuk hamil. Jadi untuk menjawab pertanyaan dari Nisa Maharani 2, tadi bagaimana menjaga kesehatan organ intimnya. Nah, ini yang penting ya. Jadi untuk wanita kan tadi, organ intim wanita itu merupakan suatu rongga. Jadi kita jaga jangan sampai kelembaban itu meningkat. Oke, Ya, baik. satu artinya menggunakan pakaian jangan yang terlalu ketat. Ya, yang berbahan katun sehingga sirkulasi udara bisa terjaga dengan baik. Kemudian kalau habis buang air kecil atau buang air besar, nah ini membilasnya harus benar dari arah depan ke arah belakang dan menggunakan air yang bersih. Stop dulu Ya. di situ. Kan sekarang banyak toilet kering. Cuman pakai tisu. gimana Gimana solusinya? tuh? Ya kalau menggunakan tisu boleh-boleh saja, tapi begitu sampai rumah sebaiknya tetap dibilas dengan air. Oke, Ya, good point. Ya, Lanjut. itu poin. Kemudian adalah kita jaga agar tadi kesehatan secara fisik, secara umumnya itu wanita juga terjaga dengan baik. Artinya kalau berat badan berlebih dengan paha yang tebal, biasanya sirkulasi udara tidak terjaga dengan baik. Sehingga nanti keasaman, kelembapan, pH, kebersihan di sana akan juga lebih sulit untuk dijaga kebersihannya. Dan itu yang kita bicara secara umum, secara hari-hari. Dan itu harus dilakukan terus-menerus. Jangan kemudian sesempatnya atau kalau ada keluhan saja. Jadi harus dilakukan terus-menerus. Dan kemudian kalau kita lihat nih bagaimana organ reproduksi wanita itu kan kita lihat tampilannya ya. Pemirsa tahu di situ ada kulit yang paling luar. Kemudian di bawah itu ada sirkulasi darahnya. Kemudian di situ ada ototnya. Dan itu juga bisa dibantu dengan bantuan teknologi. Jadi ini pas-pas banget ya. Beberapa waktu lalu melalui sosial medianya Metro TV, kami menggunakan polling untuk para Inspire Zen mengenai seberapa tahu mereka tentang teknologi laser untuk organ intim perempuan. Oke. Nih dia tuh, ladies tahu nggak sih laser dapat merawat organ intim wanita? Mau tahu hasilnya? Mau, silakan. Nih langsung. dia. Nah, 38% tahu dong, Min. Sepertiga tahu. Udah tahu, kurang lebih sepertiga tapi 37%-nya nggak tahu, beda tipis. Ya. Nah, 17%-nya dia bilang jelasin dong, Min. Berarti mungkin sudah sempat mendengar tapi tidak tahu lebih jelas kayak gimana cara kerjanya, laser apa yang dimaksud. Atau malah seperti yang 9% lainnya. Emang laser yang kayak gimana? Kalau kita bicara teknologi laser, maka laser itu ada panjang gelombang yang berbeda-beda ya, dan itu juga manfaatnya fungsinya berbeda-beda. Jadi untuk medis, untuk kesehatan itu kita pilih atau kita cari panjang gelombang yang sesuai untuk kebutuhan tersebut. Jadi kalau kita bicara organ reproduksi wanita, maka kita cari panjang gelombang untuk menjaga tadi kulit di sana ya, karena ini kulit juga perlu dijaga karena kan di kulit itu ya artinya elastisitas kulit itu tergantung dari jumlah kolagen yang ada. Nah, dengan bertambahnya usia, dengan tadi lingkungan yang tidak sehat, pola hidup yang tidak sehat, maka biasanya kadar kolagennya akan menurun. Dan teknologi laser ini akan membantu kesehatan kulit tersebut untuk supaya tadi produksi atau jumlah kolagennya akan meningkat kembali. Ini menarik untuk wanita ya, karena kalau dia sudah mulai kering, sudah mulai keriput, mulai kolagennya berkurang, nah ini jadi masalah. Keluhan nanti mulai rasa Bukan hanya gatal, kulit rasa muka segala aja yang macam. perlu kolagen ya. Betul sekali. Benar Ya. banget. Kemudian kalau kita bicara lagi berikutnya adalah kita lihat ada sirkulasi darah di sana. Iya, betul. Ya, kualitas darahnya itu juga sirkulasinya harus bagus ya, supaya kulitnya bisa segar, bisa kencang, bisa bagus. Selain kolagen juga harus sirkulasi darahnya bagus sehingga dia mendapat nutrisi, mendapat oksigen yang cukup. Nah, teknologi laser ini ada panjang gelombang tertentu yang 650 nanometer. Dia akan membuat sirkulasi darah, kualitas darah di area organ intim itu menjadi lebih baik. Ini kalau kita bicara mengenai laser untuk organ intim wanita yang banyak di pasaran, saya lihat kan ini sesuatu yang tidak bisa kita lakukan sendiri di rumah, nggak praktis. Harus ke klinik karena alatnya besar, lalu juga dikhususkan untuk mereka yang sudah pernah menikah. Biayanya mahal sekali. Kayaknya ini impossible deh teknologi yang bisa kita rasakan every day, dipraktekkan di rumah, yang ada cuma sekali-sekali
sekali nggak akan pernah ada hasilnya yang maksimal nanti. Ya, jadi penggunaannya memang harus terus-menerus. Jadi kalau kita bicara wanita, organ intim wanita, itu sebenarnya wanita kan tidak hanya organ intim saja yang kita perhatikan. Ya, ada kesibukan wanita di situ sehari-hari. Ya, ibu rumah tangga, kalau dia bekerja sehari-hari yang pegel bukan organ reproduksinya, tapi kan badannya pegel semua ya. Habis masak, harus nyetrika, harus nyapu, harus ngepel, ngurus suami dan segala macam. Jadi kalau kita bicara teknologi laser, kita bicara tadi masalah panjang gelombang untuk kulit, untuk otot, untuk sirkulasi darah, untuk tulang dan segala macam, ini harus digabungkan jadi satu untuk kesehatan secara utuh pada seorang wanita tersebut. Tapi kita bagaimana tahu inilah teknologi laser yang dipergunakan bagus untuk merawat organ intim wanita? Apa syarat-syaratnya dan mungkin ada level-level apa yang mesti kita perhatikan? Ya, pertama adalah tadi ya, kita perlukan kan ada untuk kesehatan kulit. Kalau kita bicara organ intim reproduksi wanita, kita bicara ada kulit, di situ ada sirkulasi darah, di situ ada otot, di situ ada tulang ya. Itu harus dijaga semuanya secara utuh. Jadi kita cari teknologi laser yang punya tadi panjang gelombang yang memang sudah didesain khusus untuk fungsi-fungsi tersebut. Coba diingetin lagi dong, kan kadang-kadang kita kan suka awam ya soal kayak begini kan. Kalau yang gelombang laser apa tuh yang mesti kita perhatikan? Ya, panjang gelombangnya kalau yang kulit tadi di 460 nanometer. Ya, kalau yang untuk darah itu di 650 nanometer. Kemudian untuk yang otot di 808 nanometer. Oke, sudah begitu banyak informasi. Sekarang yang menjadi masalah adalah apakah ada sebuah alat yang bisa mengakomodir semua kebutuhan itu. Sesuatu yang bisa kita laksanakan di mana saja, di rumah, di kantor. Karena harus balik lagi, rutin. Ya, itu dia. Terus menerus, nggak bisa sekali-sekali saja, nggak ada hasilnya nanti. Nah, makanya buat Anda nih pemirsa Go Inspired penasaran, adakah alat yang bisa menghadirkan teknologi itu semua yang bisa kita praktekkan di rumah, di kantor, dimanapun Anda berada dengan cara praktis? Ada. Ada dong, tentunya kita jamin pasti ada alat yang menggabungkan tadi. Ada teknologi laser di situ, ada juga TENS dan juga NMES. Dan ini bisa dipakai tidak hanya untuk wanita, para pria juga, karena kita sebagai manusia tidak bisa lepas dari namanya rasa nyeri, sakit. Kita olahraga saja, kita nge-gym setiap hari, ada rasa sakitnya. Perlu dipulihkan lebih lagi, jangan dibiarkan begitu saja. Nggak bisa sembuh begitu saja, nanti bisa jadi penyakit yang lebih besar, lebih repot lagi, keluar uang juga lebih banyak. Jadi kalau Anda penasaran alatnya seperti apa, cara pakainya, dan juga bagaimana saya bisa menggunakan secepat mungkin alat yang portable dan juga praktis ini dia penjelasannya. Nyeri pada bagian tubuh mengganggu segala aktivitas Anda sehari-hari? Sekarang hadir solusi revolusioner pertama di Indonesia, AkuLaser Evo. 3 teknologi canggih dalam satu alat, bantu atasi berbagai masalah nyeri Anda. AkuLaser Evo dengan desain portable memiliki 24 titik sinar terapi yang bermanfaat melancarkan aliran darah. AkuLaser Evo mengurangi peradangan, mempercepat penyembuhan luka, meringankan ketegangan otot, dan meredakan rasa nyeri sampai ke sumbernya. AkuLaser Evo juga memaksimalkan proses regenerasi sel dan meningkatkan produksi kolagen. Bermanfaat mengurangi kerutan serta mencerahkan kulit wajah. Penggunaan rutin AkuLaser Evo di titik akupuntur CV4 dapat bantu atasi nyeri akibat pembengkakan prostat serta meningkatkan kelancaran buang air kecil. AkuLaser Evo dilengkapi dengan teknologi NMES, merelaksasi otot dan syaraf, membantu dalam pemulihan pasca cedera atau luka. NMES juga dapat digunakan dalam berolahraga untuk meningkatkan kekuatan otot dan performa tubuh. Bermanfaat juga untuk pasien pemulihan stroke yang mengalami keterbatasan gerak. AkuLaser Evo juga dilengkapi dengan teknologi TENS, menstimulasi otot dan syaraf untuk dapat memblokir rasa nyeri langsung dari sumbernya. Dapat digunakan di berbagai lokasi tubuh sesuai kebutuhan Anda. Bebaskan dirimu dari belenggu rasa nyeri dengan AkuLaser Evo. 3 teknologi dalam satu alat. Pesan sekarang juga. Eksklusif hanya ada di GoGo Mall. Metro TV,